Malam itu, Jakarta membentang di bawah Alea seperti permadani cahaya yang berkilauan. Mereka berada di rooftop paling eksklusif di kota, yang malam itu disewa penuh, hanya untuk mereka berdua. Angin sejuk membelai gaun sutra Alea yang berwarna champagne, seolah menyambut babak baru kehidupannya yang sempurna. Alea adalah pewaris tunggal dinasti properti, sebuah kerajaan yang dibangun oleh mendiang ayahnya. Ia cantik, cerdas, dan berhasil membuktikan diri di dunia bisnis. Namun, di balik semua kesuksesan itu, ia mendambakan cinta yang murni, sesuatu yang ia yakini telah ia temukan pada Devan. Devan, 30. Pria yang kini berdiri di hadapannya, adalah personifikasi dari kesempurnaan. Dengan tatapan mata yang dalam dan senyum yang mampu meluluhkan gunung es, ia mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang dipesan khusus. Dia bukan dari kalangan konglomerat, tetapi karirnya sebagai pengembang properti independen meroket dalam 2 tahun terakhir, seolah keberuntungan tak pernah meninggalkannya. Semua orang menyebutnya self-made man yang ambisius dan brilian. Bagi Alea, Devan adalah belahan jiwa yang melengkapi kekosongan yang ditinggalkan ayahnya. Di tengah alunan musik orkestra yang mendayu, Devan menggenggam tangan Alea, matanya berkaca-kaca, sebuah akting yang sempurna, dipelajari selama berbulan-bulan. Aleaku, bisiknya. Suaranya terdengar begitu tulus hingga Alea harus menahan air matanya. Aku tahu kamu sudah memiliki segalanya. Karir, perusahaan, nama besar. Tapi ada satu hal yang ingin aku berikan padamu, janji. Janji bahwa sisa hidupmu akan diisi oleh tawa, dukungan, dan cinta yang tidak akan pernah layu. Devan berlutut di atas hamparan kelopak mawar merah yang tiba-tiba muncul setelah tirai-tirai tebal disingkap. Di tangannya, sebuah kotak beludru hitam terbuka, memamerkan cincin berlian solitaire yang memancarkan cahaya biru. Jadilah ratu di kerajaanku, dan biarkan aku menjadi raja yang melindungimu. Maukah kamu menikah denganku? Alea tidak bisa berkata-kata. Ini adalah adegan yang ia impikan sejak lama, dan Devan membuatnya 10 kali lebih dramatis. Ia mengangguk sambil terisak bahagia. Ya, Devan, aku mau. Devan berdiri, memeluknya erat seolah hidupnya bergantung pada wanita itu. Di balik pelukan itu, di atas bahu Alea yang terbuai, tatapan Devan berubah sekejap. Bukan kebahagiaan, melainkan perhitungan yang dingin. Bibirnya tersenyum, tetapi matanya menatap tajam ke kejauhan, ke arah menara utama dinasti properti yang tampak megah dari ketinggian itu. Target pertama berhasil dikunci, pikir Devan, suaranya serak menahan kemenangan. Malam itu, berita lamaran mereka menjadi trending topik. Alea diselimuti ucapan selamat. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, tidak menyadari bahwa ia baru saja menyambut serigala berbulu domba ke dalam hidupnya. Cincin yang melingkar di jarinya terasa berat, bukan karena berliannya, melainkan karena janji palsu yang menyertainya. Pernikahan mereka adalah peristiwa terbesar tahun ini. Diselenggarakan di ballroom Hotel Bintang 5, dengan dekorasi bertema fairy tale. Gaun pengantin Alea dirancang oleh desainer ternama, dan ribuan pasang mata menyaksikan janji suci mereka. Saat Devan mengucapkan sumpah setia, suaranya bergetar, penuh emosi. Alea tersentuh. Ia tidak tahu bahwa getaran itu adalah perpaduan antara kegembiraan akan harta yang sebentar lagi ia raih dan sedikit rasa jijik atas betapa mudahnya ia menipu Alea. Aku berjanji, di hadapan Tuhan dan semua saksi, untuk mencintai, menghormati, dan melindungi Alea sampai maut memisahkan kita. Ujar Devan dengan mata terpejam, seolah benar-benar menghayati janji itu. Setelah pesta yang memusingkan, mereka langsung terbang ke Maladewa untuk berbulan madu. Selama seminggu di villa mewah tepi laut dengan private pool, Devan benar-benar menjadi suami yang sempurna. Ia selalu memastikan Alea nyaman, membawakannya sarapan di tempat tidur, dan menghabiskan malam dengan obrolan yang hangat tentang rencana masa depan. Namun, di tengah kesempurnaan itu, benih keraguan mulai ditaburkan, bukan oleh Alea, melainkan oleh sahabat karibnya, Risa. Risa, 28, adalah seorang pengacara handal yang sangat protektif terhadap Alea. Sebelum Alea berangkat, Risa sempat menariknya ke samping. Alea, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada yang janggal, kata Risa, matanya tajam. Devan itu terlalu sempurna. Dalam 2 tahun, dia bisa membangun perusahaan yang omsetnya setara dengan startup teknologi besar.
Aku sudah mencoba melacak investor awalnya, dan informasinya sangat kabur. Alea mengerutkan kening. Risa, jangan jadi pengacara dulu. Dia itu pekerja keras. Aku sudah melihat semua laporannya. Dia sukses karena ambisi, bukan karena kecurangan. Justru ambisi itu yang menakutkan. Sayang. Apalagi dia sekarang mulai menyarankan proyek investasi di lahan rawa yang harusnya bisa diselesaikan dinasti sendiri. Proyek itu menuntut alih kepemilikan sahammu ke aset baru atas nama kalian berdua. Alea memutar bola mata, tetapi ada sedikit rasa dingin yang menjalar di punggungnya. Itu namanya suami yang ingin istrinya aman secara finansial. Devan ingin kita membangun kerajaan kita sendiri, bukan hanya mewarisi milik ayah. Meskipun Risa mendesak Alea untuk menunda semua keputusan bisnis, Alea menolak karena ia takut menyinggung Devan. Ia mencintai Devan dan tidak ingin merusak kepercayaannya dengan kecurigaan tak berdasar. Selama bulan madu, Devan mulai mengambil waktu, me time, lebih sering. Di tengah sesi pijat romantis, Devan akan tiba-tiba menghilang ke balkon, beralasan menerima panggilan penting dari Raffi, rekan bisnisnya. Panggilan itu selalu diakhiri dengan Devan yang kembali dengan wajah tegang, tetapi langsung berubah ceria saat melihat Alea. Suatu sore, saat mereka berjemur, Devan mendapatkan telepon lagi. Kali ini, ia berjalan jauh ke ujung pantai. Alea secara tidak sengaja mendengar sepenggal kalimat yang membuatnya terdiam. Ya, Raffi, pastikan semua dokumentasi clean. Ingat, kita harus membuatnya seolah dia yang menginginkannya. Semua demi aset jangka panjang. Kata-kata itu, aset jangka panjang, terdengar hampa di telinga Alea. Namun, ketika Devan kembali, ia memeluk Alea dengan mesra dan mengalihkan pembicaraan, menyalahkan stres kerja. Alea, yang haus akan pengakuan cinta sejati, memilih untuk menutup mata. Ia membuang jauh-jauh rasa curiga itu, mencapnya sebagai bisikan jahat yang merusak kebahagiaan. Devan berhasil meredakan kekhawatiran Alea dengan ciuman yang meyakinkan, membuat Alea kembali percaya pada ilusi pernikahan yang begitu sempurna dan mewah ini. 3 bulan setelah pernikahan, Alea dan Devan kembali menjalani rutinitas, tetapi kini di rumah mewah milik Alea. Devan telah menyuntikkan dirinya ke dalam manajemen dinasti properti dengan alasan membantu sang istri, yang masih berduka atas kepergian ayahnya. Suatu malam, setelah makan malam romantis yang penuh dengan pujian Devan tentang betapa berbakatnya Alea, Devan duduk di sofa kulit di ruang kerja, memainkan laptopnya dengan ekspresi serius yang dibuat-buat. Sayang, panggilnya dengan suara berat, aku menemukan peluang emas. Sebuah proyek pengembangan di utara Jakarta, lahan strategis yang akan melonjak nilainya 10 kali lipat dalam 5 tahun. Alea menghampirinya, matanya menunjukkan ketertarikan yang wajar. Proyek dinasti. Bukan, ini proyek pribadiku, bekerja sama dengan Raffi dan investor lain. Tapi, setelah kita menikah, aku ingin segalanya atas nama kita berdua. Untuk membangun legasi kita. Alea. Devan memegang tangan Alea. Dinasti sudah mapan, tapi kita perlu aset baru yang benar-benar kita bangun dari nol. Aku ingin kamu mengalihkan 40% saham dinasti MU ke dalam bentuk investasi tanah di proyek ini, atas nama kita berdua. Ini akan mengamankan asetmu dari risiko perusahaan dan memberimu bagian terbesar dari keuntungan. Kamu akan menjadi co-owner utama investasi ini. Alea terdiam. Angka 40% saham dinasti adalah jumlah yang sangat besar, warisan utama ayahnya. Tiba-tiba, ucapan Risa saat di Maladewa terngiang lagi, proyek itu menuntut alih kepemilikan sahammu ke aset baru atas nama kalian berdua. Devan menangkap keraguan di mata Alea. Ia segera mengubah strategi, meletakkan laptopnya, dan menarik Alea ke pangkuannya. Kenapa? Sayang, kamu tidak percaya padaku? Tanyanya dengan nada terluka. Akting ini adalah senjata andalannya. Wajah Devan menunjukkan kesedihan mendalam, seolah Alea baru saja menuduhnya mencuri. Bukan begitu, Devan. Ini hanya terlalu cepat. Aku harus mempelajari laporan keuangannya dulu. Kau tahu, kebiasaan burukku sebagai seorang CEO. Alea berusaha tersenyum, tetapi senyumnya terasa kaku. Devan membelai pipinya dengan lembut. Tatapannya penuh cinta palsu. Tentu saja, sayang. Aku menghargai profesionalitasmu. Aku akan memberimu semua dokumen. Tetapi ingat,
waktu kita terbatas. Investor lain mengincar proyek ini. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita. Keesokan harinya, Devan menyerahkan setumpuk dokumen yang tebal dan rumit. Alea tahu, dokumen itu dirancang untuk membuat kepala siapapun pusing, mendorongnya untuk menyerah dan hanya menandatanganinya karena rasa percaya. Alea, yang sebenarnya mampu menganalisisnya, memilih untuk menunduk di hadapan Devan, menunjukkan bahwa ia terlalu lelah dan terlalu sibuk untuk membacanya. Aku akan menandatanganinya minggu depan. Sayang, aku percaya padamu, kata Alea, memberikan kemenangan kecil kepada Devan. Devan mencium keningnya. Puas. Cinta memang membuat wanita bodoh, batin Devan, tanpa menyadari bahwa wanita yang ia cintai, harta yang ia incar, sudah mulai memasang perisai di hatinya. Ketegangan bisnis mereda, digantikan oleh rutinitas rumah tangga yang diwarnai sandiwara. Devan semakin sering keluar, beralasan mengurus finalisasi proyek yang akan menyelamatkan masa depan mereka. Setiap pulang, Devan selalu membawa hadiah mahal, tas bermerek, perhiasan, sebagai penebus waktu yang hilang. Satu malam, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Hujan deras mengguyur Jakarta, dan petir menyambar-nyambar. Alea terbangun karena suara pintu ditutup dengan keras. Devan masuk ke kamar, wajahnya basah oleh air hujan, tampak sangat tergesa-gesa dan tegang. Ia segera berganti pakaian, menciumi Alea yang pura-pura tidur, lalu buru-buru menuju kamar mandi. Saat Devan di kamar mandi, Alea membuka matanya. Ada sesuatu yang janggal. Devan selalu membawa 2 ponsel. Yang satu untuk bisnis resmi dinasti, yang satu lagi, ponsel kecil dan gelap, selalu ia simpan di saku dalam jaketnya. Alea melihat jaket Devan tergantung di belakang pintu. Ponsel kecil itu tidak ada. Tiba-tiba, dari sela-sela lipatan sofa di sudut kamar, sebuah benda kecil berwarna hitam bergetar pelan, hampir tidak terdengar karena suara gemuruh hujan. Itu adalah ponsel kedua Devan yang tertinggal. Alea menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. Perpaduan antara rasa takut dan desakan yang kuat untuk mengetahui kebenaran. Ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi. Ia menyelinap perlahan dari tempat tidur, bergerak seringan bulu. Ia meraih ponsel itu. Layarnya terkunci, tetapi ada notifikasi pesan masuk dari Raffi. Semua sudah beres, bos. Dia sudah setuju. Kita aman. Tapi tadi hampir ketahuan. Aku terpaksa. Kita perlu bertemu besok sore untuk finalisasi rencana kita. Tubuh Alea terasa membeku. Dia sudah setuju, merujuk pada kesepakatan saham yang baru ia setujui secara lisan. Hampir ketahuan. Apa yang Raffi maksud? Alea buru-buru menghapus notifikasi itu, takut Devan melihatnya. Ia mengembalikan ponsel itu ke tempatnya semula, bersembunyi di lipatan sofa. Saat Devan keluar dari kamar mandi, ia tampak lega. Ia menoleh ke arah Alea, yang sudah kembali tidur dan bernapas teratur. Devan tidak menyadari ponselnya hilang sebentar. Ia berjalan ke sofa, mengambil ponselnya, dan menyimpannya di nakas tanpa melihat notifikasi. Alea pura-pura menggeliat dan berbalik. Devan memeluknya dari belakang, dan Alea merasakan sentuhan dingin di lengannya. Aku mencintaimu, Alea, bisik Devan di telinganya. Kali ini, bisikan itu tidak terasa manis. Di tengah pelukan palsu suaminya yang sempurna, Alea merasa mual. Ia kini yakin, pernikahan ini adalah jebakan, dan ia harus segera merencanakan pelarian. Kekacauan batinnya berubah menjadi tekad baja. Sejak malam penemuan pesan dari Raffi, Alea menjadi seorang aktris yang handal. Ia mempertahankan citra istri yang penuh cinta, sering tersenyum, dan selalu mendukung. Tetapi di balik mata cantiknya, ada perhitungan yang dingin. Alea mulai menciptakan jarak emosional, sebuah keretakan kecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi sangat terasa di hati Devan, jika ia memilikinya. Devan, di sisi lain, sibuk memajukan rencana besarnya. Kepercayaan diri dan arogansinya semakin menjadi-jadi. Ia merasa telah sepenuhnya mengendalikan Alea dan dinasti properti. Namun, Alea yang kini terlalu sibuk dengan urusan perusahaan, padahal ia sedang mengumpulkan informasi, membuatnya kesal. Alea, sayang, bisakah kamu tidak membawa pekerjaan ke tempat tidur? Tegur Devan suatu malam,
Saat Alea pura-pura sibuk membaca laporan keuangan dinasti yang sebenarnya sedang ia gunakan untuk membandingkan tanda tangan dan transfer dana. Maafkan aku, Devan. Ini tanggung jawabku. Proyek pengembangan baru di selatan sedang bermasalah. Aku harus pastikan semuanya beres sebelum aku bisa fokus pada investasi kita yang spektakuler itu. Jawab Alea dengan nada lelah yang dibuat-buat, sambil menatap Devan dengan senyum. Devan mendengus. Bahkan saat sudah menikah, wanita ini masih memprioritaskan warisan ayahnya, pikirnya. Aku di sini untuk membantumu. Berikan saja laporannya padaku. Aku bisa menyelesaikannya dalam semalam. Tidak perlu, sayang. Kamu sudah terlalu banyak berkorban untuk proyek kita. Aku tidak mau membebani suamiku yang paling hebat ini. Alea mengecup pipi Devan, menciptakan rasa hangat palsu yang membuat Devan lengah. Devan terbuai oleh pujian dan sentuhan itu. Ia merasa Alea tulus, hanya saja sedikit keras kepala. Ia mengira jarak kecil itu hanya karena kelelahan Alea. Devan pun semakin sering pergi, beralasan bertemu klien, padahal ia sedang bertemu Raffi untuk menyempurnakan strategi pengambil alihan. Keterlambatan Devan semakin menjadi-jadi. Ia tidak lagi repot-repot menelepon Alea untuk memberitahu jika ia akan pulang larut. Bahkan, ia beberapa kali membatalkan janji makan malam di rumah. Suatu hari, Alea mendapatkan telepon dari restoran mewah langganan mereka. Nyonya Alea, meja yang Anda pesan untuk malam ini sudah siap. Apakah Anda dan Tuan Devan akan datang sekarang? Alea bingung. Ia tidak pernah memesan meja. Devan pasti melakukannya sebagai kejutan, tetapi lupa memberitahunya. Tiba-tiba, ia menerima pesan dari Devan. Sayang, maafkan aku. Jadwal mendadak. Malam ini aku harus bertemu investor penting dari luar kota. Tidak bisa diganggu. Aku akan memberimu kejutan ganti rugi besok. Alea menahan amarah yang membuncah. Ia tahu betul, Devan tidak bertemu investor. Devan mungkin sedang menyusun strategi jahatnya di tempat lain. Alea segera menghubungi Risa. Devan membatalkan janji kita, mengatasnamakan investor. Risa, aku butuh bantuanmu. Cari tahu keberadaan Devan malam ini, dimanapun ia berada. Aku butuh bukti fisik, bukan hanya dugaan. Risa, yang selalu siap siaga, langsung melacak. Pukul 22, Risa mengirimkan sebuah foto buram. Foto itu menunjukkan Devan sedang tertawa lebar di sebuah bar, ditemani Raffi, bukan investor asing, melainkan klien lokal. Wajah mereka terlihat sangat santai dan gembira. Mereka tampak merayakan sesuatu, bukan bernegosiasi bisnis serius. Melihat foto itu, hati Alea sakit bukan karena cemburu, melainkan karena rasa tertipu yang begitu parah. Keretakan kecil di balik senyum Alea kini berubah menjadi jurang dalam. Ia tahu, saatnya berhenti bermain drama. Ia harus mendapatkan bukti yang lebih kuat dari sekadar pesan dan foto buram. 2 minggu setelah penemuan foto, Devan membawa Alea ke sebuah pesta amal terbesar yang dihadiri oleh seluruh kalangan elit Jakarta. Devan ingin menunjukkan kepada publik bahwa ia dan Alea adalah pasangan paling bahagia dan berpengaruh. Devan menggunakan kesempatan ini untuk menjilat kolega-kolega dinasti properti. Alea, mengenakan gaun malam biru safir, bersinar seperti bintang. Ia tersenyum, menyambut, dan berbasa-basi, tetapi matanya terus mengawasi Devan. Devan, sibuk berpura-pura menjadi suami yang ramah, tidak menyadari bahwa ia sendiri yang akan memberikan kesempatan emas bagi Alea. Di tengah acara pelelangan, Devan permisi sebentar ke toilet. Sebelum pergi, Alea melihat Devan mengeluarkan ponsel resminya, yang besar, dan menyerahkannya kepada asistennya untuk menanggapi pesan darurat. Namun, mata Alea yang tajam melihat Devan mengambil ponsel hitam kecilnya yang selalu ia sembunyikan. Ponsel yang sama yang Alea pegang malam hujan itu, dan menyimpannya di saku celana. Devan kembali. Acara berlanjut. Mereka duduk di meja VIP, dikelilingi oleh pengusaha-pengusaha kaya yang kini menjadi sasaran rayu Devan. Saat Alea sibuk mendengarkan lelucon basi dari seorang kolega tua, Devan tiba-tiba berbisik. Sayang, aku sangat haus. Bisakah kamu ambilkan aku segelas sparkling water? Di meja seberang. Alea mengangguk. Devan sengaja membuatnya menjauh. Alea tahu ini adalah siasat. Ia segera berdiri, tetapi sebelum melangkah, matanya menangkap gerakan Devan.
Devan diam-diam mengeluarkan ponsel hitam kecil itu dari saku celana. Ia membuka kuncinya, menatap layar dengan ekspresi tegang sebentar, seolah memastikan ada sesuatu di sana. Kemudian, ia dengan hati-hati menyelipkan ponsel itu, bukan di sakunya, melainkan di belakang laci meja kecil yang berada persis di samping kakinya, terlindung dari pandangan Alea dan tamu di seberang. Kenapa dia menyembunyikannya di sana? Batin Alea. Ponsel itu mungkin berisi percakapan atau dokumen yang terlalu berbahaya untuk disimpan. Alea berjalan ke meja seberang, mengambil air minum, dan kembali ke meja VIP. Ia menahan dirinya untuk tidak melihat ke laci itu. Ia kembali tertawa dan berbasa-basi, tetapi pikirannya kini terfokus pada satu hal, ponsel rahasia itu. Pesta berlangsung hingga larut malam. Alea dan Devan adalah pasangan terakhir yang meninggalkan ruangan. Devan tampak sedikit mabuk, tetapi tetap memeluk Alea dengan erat di depan valet parking. Malam yang indah, sayang, kata Devan, bibirnya menyentuh kening Alea. Lihat, kamu dan aku adalah pasangan paling sempurna. Sempurna sekali, sayang, balas Alea, menahan rasa mual. Saat Devan sibuk berbicara dengan pengemudi tentang tas Alea, Alea memberikan sinyal ke Risa, yang ternyata sudah menunggunya di luar pintu lobi, sebagai pengawal, agar Alea tidak perlu pulang sendirian jika Devan mabuk. Laci meja VIP nomor 3, bisik Alea pada Risa. Dia meninggalkannya. Ponsel rahasia. Risa mengerti kode itu. Aku akan mengurusnya. Kamu pulang saja, istirahat, dan biarkan aku yang membongkar rahasia si pria sempurna itu. Alea dan Devan masuk ke mobil, tetapi Devan sudah lupa pada ponselnya. Begitu mobil mereka melaju, Risa, dengan kartu identitas pengacara yang sah dan izin dari manajer hotel, yang merupakan temannya, kembali ke ballroom yang sepi. Ia menemukan ponsel hitam itu di belakang laci. Layarnya kini terkunci dengan sidik jari Devan. Risa tersenyum penuh tekad. Ia tahu ia tidak bisa meretasnya. Ia hanya perlu membawanya ke Alea. Sementara itu, di dalam mobil mewah, Devan memeluk Alea dengan gairah yang dibuat-buat. Minggu depan kita tanda tangani dokumen investasi itu. Ya? Aku tidak sabar melihat kita berdua sebagai penguasa properti sejati. Alea tersenyum dalam kegelapan, tetapi air matanya hampir jatuh. Segera, Devan. Segera kamu akan melihat siapa penguasa sejati di sini. Pukul 3 dini hari, rumah mewah itu diselimuti keheningan yang mencekam, hanya dipecahkan oleh suara dengkuran halus Devan. Alea dan Risa berada di ruang kerja Alea yang dilengkapi keamanan tinggi. Di atas meja marmer, tergeletak ponsel hitam Devan. Ponselnya terkunci sidik jari, ujar Risa. Wajahnya tampak frustrasi setelah mencoba beberapa kombinasi sandi. Kita tidak bisa membukanya. Alea, kita harus menunggu sampai pagi. Aku bisa membawanya ke teknisi terbaikku. Alea menggeleng. Matanya, yang semalam bersinar di pesta, kini memancarkan tekad yang dingin. Tidak ada waktu, Risa. Devan akan sadar dan panik. Dia mungkin sudah bangun dalam beberapa jam. Alea menatap cincin berlian pernikahannya, yang kini terasa seperti rantai. Ia kemudian melihat ke kamar tidur, lalu ke ponsel di atas meja. Sebuah ide gila muncul di benaknya. Sidik jarinya ada di sana, bisik Alea, menunjuk Devan yang tertidur pulas. Aku akan mengambilnya. Risa terkejut. Alea, ini sangat berisiko. Kalau dia bangun, dia tidak akan bangun. Aku sudah memberinya vitamin yang membantunya tidur nyenyak. Aku sudah menyiapkan ini sejak dia mulai sering pulang larut. Alea tersenyum pahit. Aku bukan lagi Alea yang bodoh. Alea menyelinap ke kamar. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut pada Devan, tetapi karena jijik. Ia mendekati Devan yang terlelap, wajahnya tampak damai. Sebuah kedamaian yang dibangun di atas kebohongan. Alea dengan hati-hati meraih tangan Devan yang terkulai dan kembali ke ruang kerja. Di bawah cahaya lampu meja, Alea dengan gemetar menempelkan ibu jari Devan ke sensor ponsel. Bip. Layar terbuka. Alea dan Risa saling pandang, air mata Alea menggenang, bukan karena sedih, melainkan karena konfirmasi bahwa ia benar-benar menikah dengan penjahat. Risa segera menjelajahi ponsel itu. Tidak ada aplikasi obrolan. Ponsel itu murni digunakan untuk komunikasi rahasia.
Risa menemukan folder tersembunyi berlabel aset jangka panjang. Di dalamnya, ada beberapa file, tetapi yang paling mencolok adalah file audio. Ini mungkin rekaman pembicaraan mereka, kata Risa, suaranya tercekat. Alea mengangguk, menyeka air matanya, dan menekan tombol play. Suara Devan terdengar, tawa yang penuh kemenangan dan arogansi. Rekaman suara, Devan, Raffi. Devan, aku bilang, Raffi, aku sudah pegang Alea. Wanita itu terlalu mudah. Dia percaya pada setiap kata gombalan tentang membangun masa depan kita. Masa depan kita, kataku. Padahal itu masa depanku. Aku bahkan tak perlu bersusah payah merayunya. Dia sendiri yang datang menawarkan saham dinasti. Warisan ayahnya, hanya untuk sebuah janji palsu. Tawa Devan menggema, tawa yang menusuk hati Alea. Raffi, hati-hati, bos. Alea bukan wanita bodoh. Dia CEO. Dia bisa mencium bau busuk. Devan, dia memang pintar, tapi dia buta cinta. Dia mencari ayah kedua, dan aku memberikannya. Dia akan menandatangani transfer 40% saham ke investasi tanah kosong yang kubuat minggu depan. Begitu aset itu atas nama kita, dinasti properti akan jatuh ke tanganku secara tidak langsung. Dan dia akan kucampakkan. Aku tidak bisa hidup dengan wanita cengeng seperti dia. Aku akan segera menceraikannya dan membiarkannya menangis di pelukan pengacara murahanmu. Raffi, lalu bagaimana dengan rencana penggelapan pajak yang kita buat atas nama dinasti setahun lalu? Jika dia mengetahuinya, dia bisa membalikkan keadaan. Devan, tenang saja, dokumen itu clean. Aku menyusunnya saat ayahnya masih hidup. Jadi dia akan mengira itu kesalahan akuntansi almarhum ayahnya. Tidak ada yang akan curiga. Dinasti akan kumasukkan ke dalam kerangka investasi kita, dan seluruh keuntungan akan bersih. Alea mematikan rekaman itu, tangannya gemetar hebat. Ia tidak menangis, air mata sudah mengering. Yang tersisa hanyalah kekosongan, diikuti oleh gelombang kemarahan yang membakar. Devan tidak hanya menginginkan harta, ia merencanakan kejatuhan dinasti, meremehkan mendiang ayahnya, dan berencana meninggalkannya dalam kehancuran finansial dan emosional. Risa memeluk Alea, air matanya sendiri menetes. Alea, aku minta maaf. Aku sudah memperingatkanmu. Alea melepaskan diri dari pelukan Risa. Wajahnya keras, matanya berkilat. Ia bukan lagi gadis manja yang baru patah hati. Ia adalah CEO dinasti properti, dan ia baru saja dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi suaminya. Aku tidak butuh maafmu, Risa. Aku butuh keahlianmu, kata Alea, suaranya rendah dan penuh tekad. Dia akan menandatangani dokumen minggu depan, kan? Mari kita pastikan dokumen yang dia tandatangani adalah akhir dari skema jahatnya, bukan awal dari kemenanganmu. Dia pikir dia akan mencampakkanku dan mengambil perusahaanku? Tidak. Aku yang akan mencampakkannya dan mengambil semua yang dia miliki. Alea segera meminta Risa untuk menyalin rekaman itu ke 3 flash drive terpisah dan menyimpannya di brankas yang berbeda. Perang sudah dimulai, dan kali ini, Alea yang akan memimpin. Pagi hari itu, Alea terbangun lebih dulu. Ia mematikan alarm, mencium Devan di pipi, dan berpura-pura menyiapkan sarapan paling mewah. Devan, yang bangun dengan hangover ringan, terkejut melihat istrinya begitu ceria. Alea, kamu terlihat sangat bahagia pagi ini, kata Devan, mencium kening Alea. Apakah ini karena dokumen yang akan kita tanda tangani hari ini? Alea tersenyum manis. Tentu saja, sayang. Aku percaya penuh padamu. Aku hanya ingin kita berdua bahagia dan aman secara finansial. Devan tertawa kecil, membelai rambut Alea. Wanita bodoh yang patuh. Sebentar lagi semua ini milikku, pikirnya, puas. Siang itu, di ruang rapat utama dinasti properti, suasana tegang terasa di balik kesantunan formal. Devan duduk di ujung meja, di sampingnya Raffi, pengacara bayangan yang menyamar sebagai koinvestor. Di hadapan mereka, Alea duduk ditemani Risa, yang bertindak sebagai pengacara pribadinya. Risa menatap Devan dengan tatapan penuh kebencian, tetapi menyembunyikannya di balik sikap profesional. Devan membuka map kulit, mengeluarkan dokumen transfer saham 40% dinasti ke aset investasi pribadi mereka.
Dokumen itu tebal dan rumit, sengaja dibuat untuk mencegah pembacaan detail. Sayang, ini hanya formalitas. Risa, pastikan semuanya lancar. Ujar Devan, nada suaranya menguasai, seolah ia adalah CEO dinasti properti, bukan Alea. Alea mengangguk, wajahnya pucat, akibat kurang tidur, bukan karena ketakutan. Tentu, Devan. Aku sudah membacanya. Sekilas. Saat Devan dan Raffi sibuk menjelaskan jargon-jargon investasi yang rumit, Risa menggeser dokumen-dokumen itu, seolah membantu Alea menemukan tempat penandatanganan. Dalam gerakan yang nyaris tak terlihat, Risa menukar map berisi dokumen asli dengan map yang identik yang sudah Alea siapkan sebelumnya. Map baru itu berisi dokumen yang sepenuhnya berbeda, surat kuasa penuh dinasti properti atas nama Alea sendiri, dan beberapa lembar kosong yang hanya memerlukan tanda tangan, serta surat perjanjian pranikah yang mengikat Devan pada klausul kerugian besar jika ia terbukti melakukan penggelapan dana perusahaan. Devan, dalam euforia kemenangannya, tidak akan pernah membaca detailnya. Alea mengambil pena. Devan mencondongkan tubuh ke depan, matanya mengikuti setiap goresan pena Alea, membayangkan kekayaan yang sebentar lagi ia raih. Alea menandatangani dokumen-dokumen itu dengan tanda tangan yang identik dengan tanda tangan yang ia gunakan di dinasti. Senyum kecil di bibir Devan melebar. Sempurna, bisik Devan, meraih map itu dan langsung menyimpannya. Ia tidak memberi Alea salinannya, beralasan, untuk keamanan. Alea hanya tersenyum pasrah, seolah ia telah kalah. Setelah rapat bubar, Devan menahan Alea. Terima kasih, sayang. Kamu adalah istri yang paling mendukung. Tentu, Devan, balas Alea, mendekat, tatapannya kini berubah tajam. Tapi dengarkan aku baik-baik. Dinasti properti adalah nyawaku. Ini adalah warisan terakhir ayah. Jika ada yang berani menyentuhnya, bahkan sehelai rambut pun, aku akan memastikan orang itu membayar 10 kali lipat. Aku akan menghancurkannya. Kata-kata itu diucapkan dengan nada lembut dan senyum manis. Tetapi Devan merasakan getaran dingin di punggungnya. Ia segera mengabaikannya, menganggap itu hanya ancaman kosong seorang istri yang terlalu protektif. Devan mencium Alea, lalu bergegas pergi untuk merayakan kemenangannya dengan Raffi. Alea berdiri sendirian di ruang rapat. Ia menatap kepergian Devan. Di mata Alea, tidak ada lagi cinta, hanya ada dendam yang membara. Pukul 17, di sebuah lounge mewah di pusat kota, Devan dan Raffi bersulang dengan champagne termahal. Mereka merayakan tanda tangan Alea. Devan merasa dirinya adalah jenius kriminal sempurna, yang berhasil menipu pewaris triliunan hanya dengan rayuan dan kebohongan. Dinasti ada di tangan kita, Raffi, seru Devan, tawa arogannya menggema. Aku akan menjadi CEO bayangan. Alea hanya boneka yang cantik. Dan sebentar lagi, aku akan menceraikannya dan membiarkannya menangis di villa kecil di Bali. Tapi aku akan menguasai Jakarta. Saat Devan mabuk kemenangan, ponsel Raffi bergetar panik. Panggilan dari salah satu petinggi dinasti. Wajah Raffi langsung pucat pasi. Bos, ada rapat dewan direksi darurat. Alea. Dia memanggil rapat dewan tanpa kita. Dia mengaktifkan power of attorney yang kau kira kau dapatkan. Devan tertawa. Tidak mungkin. Aku sudah mengecek dokumennya sendiri. Alea menandatangani transfer saham 40%. Tiba-tiba, ponsel Devan berdering. Pesan masuk dari Bank Dinasti, akses Anda ke semua akun dinasti properti dan aset pribadi Nyonya Alea telah dibekukan. Status, tidak berwenang. Wajah Devan berubah total, dari arogan menjadi horor. Pada saat yang sama, di lantai 50 menara dinasti properti, Alea, mengenakan setelan jas putih bersih, berdiri di depan dewan direksi yang bingung. Risa di sisinya, memancarkan aura pengacara ulung. Selamat sore, Bapak dan Ibu Direksi. Alea memulai, suaranya tenang, tetapi setiap kata tajam seperti belati. Seperti yang Anda ketahui, dinasti properti adalah warisan ayah saya, dan saya bersumpah untuk melindunginya. Hari ini, saya mengumumkan langkah drastis. Berdasarkan surat kuasa penuh yang saya miliki, saya mencabut semua wewenang Tuan Devan untuk berpartisipasi dalam manajemen, investasi, dan pengambilan keputusan di dinasti. Ia telah saya nonaktifkan dari peran apapun. Seluruh ruangan hening.
Salah satu direksi tua angkat bicara. Maaf, Nyonya Alea. Tapi bukankah Tuan Devan baru saja mendapatkan kuasa penuh atas aset 40% saham Anda? Alea tersenyum dingin. Senyum itu tidak lagi manis, melainkan mematikan. Risa melangkah maju, meletakkan dokumen di meja. Dokumen yang ditandatangani Tuan Devan hari ini, di hadapan saksi dan notaris kami, bukanlah dokumen transfer saham. Itu adalah surat kuasa penuh Alea atas perusahaan, dan surat perjanjian pranikah yang mengikat Tuan Devan secara hukum pada klausul. Jika terbukti ada niat buruk, penggelapan, atau penipuan terhadap Nyonya Alea atau dinasti, semua aset pribadinya, termasuk perusahaan kecil yang ia rintis, otomatis dibekukan sebagai jaminan kerugian. Risa menunjuk ke layar. Devan tidak mengambil 40% saham Alea. Dia baru saja menyerahkan dirinya sendiri ke dinasti. Devan tiba di kantor dinasti properti 20 menit kemudian. Ia berlari dari lift dengan wajah merah padam, jasnya berantakan. Namun, ia dihentikan di lobi oleh satpam yang diperintahkan Alea untuk tidak mengizinkannya masuk. "Aku suaminya. Aku CEO-nya," teriak Devan, tetapi satpam itu tetap diam. Akhirnya, Devan berhasil menyelinap masuk dan langsung menuju ruang rapat. Pintu terbuka dengan suara keras. "Alea, apa yang kau lakukan?" raung Devan, menatap istrinya. Alea tidak bergidik. Ia menatap Devan, bukan dengan cinta atau kemarahan, tetapi dengan kekecewaan murni. Ia menyuruh direksi yang lain keluar, meninggalkan Devan, Alea, dan Risa sendirian di ruangan yang terasa panas itu. "Aku sedang mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, Devan." "Dinasti properti," jawab Alea, suaranya datar. "Kau gila. Aku sudah tanda tangani dokumenmu. Kau tidak bisa mencabutku. Kita pasangan sejati, Alea. Kau mencintaiku." Devan mencoba meraih Alea, tetapi Risa dengan cepat menghalangi. Alea menyilangkan tangan. "Cinta? Benarkah, Devan? Aku tidak yakin orang yang tertawa lebar dan berjanji akan mencampakkanku setelah mencuri warisan almarhum ayahku tahu apa itu cinta." Devan tersentak. "Apa? Apa maksudmu?" Alea mengambil ponsel Devan, yang tadi malam ia kembalikan ke saku jaketnya, dari tasnya, dan menekan tombol play. Rekaman suara mereka yang penuh arogansi, dan rencana penggelapan pajak, menggema di ruang rapat yang mewah itu. "Kau dengar itu, Devan? Tadi malam aku membongkarnya. Aku bukan lagi wanita cengeng yang mencari ayah kedua. Aku adalah ratu di kerajaanku, dan aku baru saja menggulingkan raja palsu. Dokumen yang kau tanda tangani hari ini, sudah kuserahkan ke Risa. Sekarang kau di luar, Devan. Perusahaanmu, asetmu, semuanya kubekukan." Wajah Devan memutih. Ia baru saja menyadari bahwa ia bukan menipu Alea, melainkan telah menipu dirinya sendiri. Malam ini, Devan bukan hanya kehilangan harta, tetapi juga harga diri. Pukulan pertama Alea terasa telak, menghancurkan fondasi arogansi Devan. Keesokan paginya, Devan terbangun di lantai ruang tamu rumah mewah Alea. Ia tidak ingat bagaimana ia sampai di sana setelah diusir secara paksa dari dinasti. Di tangannya, masih tergenggam map kulit kosong yang ia yakini berisi surat saham. Ketika Devan meremas map itu, ia tahu semua sudah berakhir. Namun, yang lebih buruk baru saja dimulai. Saat Devan menyalakan televisi, berita utama di setiap saluran properti, hiburan, dan ekonomi menampilkan foto close-up-nya. Judul berita terkini, skandal pernikahan beracun dinasti properti. CEO Alea menggugat cerai suami yang diduga penipu dan penggelap dana. Seorang reporter senior membacakan pernyataan resmi Risa. Nyonya Alea menyatakan gugatan cerai atas dasar penipuan, penggelapan dana, dan percobaan pengambil alihan perusahaan secara pakar. "Kami memiliki bukti audio, dokumen yang ditandatangani Tuan Devan, dan saksi." Di layar, ditampilkan cuplikan singkat dari rekaman suara Devan, disensor tetapi suaranya jelas. "Aku akan segera menceraikannya dan membiarkannya menangis di pelukan pengacara murahanmu." Skandal itu meledak. Devan tidak lagi dipandang sebagai self-made man brilian, tetapi sebagai penipu ulung yang menggunakan cinta untuk mendapatkan kekayaan. Teleponnya tidak berhenti berdering, tetapi semua adalah panggilan kebencian dan tuntutan ganti rugi. Puncaknya, Devan menerima pemberitahuan resmi dari kejaksaan.
Berdasarkan laporan internal dinasti yang disiapkan Alea sebelum serangan balik, perusahaan properti kecil Devan yang ia rintis kini diselidiki atas dugaan penggelapan pajak yang ia sebut clean di rekaman itu. Devan tak bisa melarikan diri karena semua asetnya sudah dibekukan oleh Alea melalui klausul perjanjian pranikah. Sementara itu, Raffi, yang panik melihat besarnya masalah ini, mencoba menghubungi Devan. Devan mengira Raffi akan membantunya. "Raffi, cepat! Kau harus membantuku. Kita bisa membalikan keadaan," teriak Devan saat Raffi akhirnya mengangkat teleponnya. Raffi tertawa sinis. "Membalikan keadaan? Kau gila, Devan. Aku sudah diselidiki. Aku tidak mau ikut hancur karenamu. Aku sudah membuat kesepakatan dengan Nyonya Alea. Aku akan bersaksi bahwa semua ide penggelapan itu adalah idemu. Selamat tinggal, bos. Nikmati kehancuranmu sendirian." Klik. Sambungan terputus. Devan melempar ponselnya ke dinding, pecah berkeping-keping. Sendirian, dikhianati oleh sekutunya, Devan melihat Alea turun dari tangga, mengenakan batrobe sutra, tampak sangat tenang dan damai, seolah tidak terjadi apa-apa. Di tangannya, selembar kertas tipis. "Sudah selesai dramanya, Devan?" tanya Alea, suaranya mematikan. Ia berjalan pelan, seolah berjalan di atas tumpukan kaca yang tidak melukainya. Devan merangkak mendekatinya, wajahnya memohon. "Sayang, aku minta maaf. Aku terlalu ambisius. Aku mencintaimu. Aku bersumpah. Beri aku kesempatan kedua. Kita bisa menyelamatkan dinasti. Kau tidak bisa menceraikanku. Alea, kau sudah berjanji sehidup semati." Alea menatapnya, matanya kosong dari emosi. Ia berlutut di hadapan Devan, tetapi hanya untuk meletakkan kertas yang ia pegang di tangan Devan. Itu adalah surat gugatan cerai resmi. "Janji sehidup semati, Devan?" bisik Alea, suaranya dingin. "Aku sudah memenuhi janjiku. Aku berjanji akan menghancurkan siapapun yang berani menyentuh dinasti. Kau yang melanggarnya, bukan aku. Kau mengira aku mencari ayah kedua. Tapi sebenarnya, aku hanya menunggu waktu untuk menguji kesetiaanmu, dan kau gagal. Dinasti properti akan baik-baik saja di tanganku. Sedangkan kamu..." Alea berdiri tegak, memandang rendah Devan yang kini hanya bisa menangis putus asa. "Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di tempat yang tepat. Di tempat di mana kamu tidak bisa lagi menipu siapapun. Dan percayalah, pengacara murahan yang kau maksud di rekaman itu, dialah yang akan memastikan kamu mendapat hukuman paling berat. Itu adalah janji pernikahanku yang terakhir." Alea berbalik, berjalan menuju pintu, meninggalkan Devan yang meratap. Di luar rumah, Risa sudah menunggu. "Kemana kita sekarang?" tanya Risa. Alea tersenyum, senyum seorang ratu yang baru saja mendapatkan kembali kerajaannya. "Ke kantor. Dinasti properti sedang menunggu ratunya. Dan setelah itu, aku akan pergi ke tempat di mana aku bisa mendapatkan cinta yang sejati, bukan dari penipu sepertimu." Tirai panggung tertutup. Devan terbaring sendirian, dikelilingi kemewahan yang bukan lagi miliknya. Pernikahan beracun itu telah berakhir. Tetapi kini Alea terlahir kembali. 2 tahun berlalu. Nama Devan kini hanya menjadi catatan kaki yang menyedihkan dalam sejarah kejahatan korporasi. Setelah sidang perceraian yang cepat dan pengadilan pidana yang panjang, Devan dinyatakan bersalah atas penipuan, penggelapan pajak, dan penggunaan aset ilegal. Risa memastikan Devan tidak mendapatkan keringanan apapun. Devan divonis 10 tahun penjara dan harus membayar denda yang tak mampu ia bayar, memastikan ia meninggalkan penjara dalam keadaan bangkrut total. Perusahaan properti kecilnya disita dan dilelang untuk menutupi kerugian dinasti. Alea menyaksikan berita vonis itu di ruang kerjanya yang baru, di lantai tertinggi menara dinasti properti. Ia tidak merasakan kemenangan, hanya kelegaan. Ia menutup laptopnya, menyingkirkan bayangan masa lalu. Dinasti properti kini berada di puncak kejayaannya. Alea tidak lagi hanya mengandalkan warisan ayahnya. Ia meluncurkan proyek ambisius yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah direncanakan Devan, termasuk pembangunan sebuah kompleks perumahan ramah lingkungan yang mengukuhkan dinasti sebagai pemimpin pasar. Ia berhasil membuktikan pada dunia bahwa CEO Alea jauh lebih kuat dan cerdas daripada Alea sang istri yang buta cinta. Risa, pengacara ulung,
kini menjabat sebagai Chief Legal Officer Dinasti Property. Mereka tidak lagi hanya sahabat. Mereka adalah kemitraan yang tak terkalahkan. Kamu tidak menyesal, Alea? Tanya Risa suatu sore, saat mereka menikmati teh di balkon kantor Alea. Alea tersenyum lembut, menatap cincin berlian pernikahannya yang sudah lama ia lepas dan ia leburkan menjadi sebuah medali dinasti. Aku menyesal karena aku pernah meragukan diriku sendiri. Aku tidak menyesal karena sudah mengambil kembali kerajaanku. Saat itu, pintu kantornya terbuka. Masuklah Rio, 30-an. Seorang arsitek andal dan partner Alea dalam proyek terbarunya. Rio adalah antitesis dari Devan. Ia sederhana, humoris, dan yang paling penting, ia tidak tahu menahu tentang kekayaan Alea saat mereka pertama bertemu. Rio mencintai Alea karena kecerdasan dan semangatnya, bukan karena saham dinasti. Rio membawakan Alea sebuket bunga mawar putih. Nyonya CEO, lupakan dokumen sebentar. Ada yang lebih penting hari ini. Apa itu, Rio? Tanya Alea, matanya berbinar tulus. Senyum yang kali ini tidak dibuat-buat. Makan siang. Di warung sederhana pinggir jalan yang kamu suka. Aku ingin tahu pendapatmu tentang desain lobi kita. Tapi ini bukan urusan bisnis. Ini urusan kita. Rio tertawa ringan. Risa hanya tersenyum melihat interaksi mereka. Ia tahu, Alea akhirnya menemukan cinta yang sejati, cinta yang sederhana, tanpa embel-embel kemewahan yang palsu. Sementara itu, jauh dari kemewahan dinasti, di sebuah sel yang sempit, Devan menerima kunjungan seorang perawat. Rambutnya sudah memutih di beberapa bagian, dan wajahnya tampak tua, jauh dari sosok sempurna yang pernah memikat Alea. Perawat itu membacakan surat darinya. Itu adalah surat resmi, pemberitahuan bahwa seluruh asetnya telah resmi dialihkan kepada Alea untuk menutupi hutang dan kerugian perusahaan. Tuan Devan, ada pesan terakhir dari Nyonya Alea, kata perawat itu datar. Devan mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi harapan yang menyedihkan. Dia memaafkanku. Perawat itu membaca dari selembar kertas kecil yang terpisah. Pesan itu sangat singkat, tetapi mematikan. Aku sudah katakan, Devan, aku ratu di kerajaanku. Dan aku akan selalu memastikan raja palsu mendapatkan penebusan karma yang setimpal. Nikmati hukumanmu. Salam dari pengacara murahan yang kau sebut. Mendengar pesan itu, Devan tertawa getir, tawa yang bercampur ratapan penyesalan. Ia akhirnya menyadari, sejak awal, ia tidak pernah menipu Alea. Ia telah menipu dirinya sendiri, yang mengira cinta seorang wanita bisa dibeli dengan janji palsu dan kebohongan. Di luar penjara, kehidupan terus berjalan. Di kantor dinasti yang menjulang tinggi, Alea berdiri di balkon, menatap masa depan. Ia telah selamat dari pernikahan beracun, dan kini siap membangun legasi yang sebenarnya. Kerajaan bisnis yang kuat, didukung oleh integritas dan cinta yang tulus.